Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang turbin uap. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Rahmat Firdaus, saya sendiri. Yang kedua ada Belinda Tahira Ramadan Basri. Yang ketiga ada Sultan Khairul Ilmi Amal Mungkas. Yang keenam ada M. Fahri Rozan. Yang ketujuh ada Septian Dwi Cahyo. Apa itu turbin uap? Baiklah, langsung saja masuk ke definisi. Definisi dari turbin uap adalah penggerak yang mengubah energi potensial uap menjadi energi kinetik, yang selanjutnya diubah menjadi energi mekanis dalam bentuk putaran poros turbin, dan langsung atau dengan bantuan roda gigi reduksi, dihubungkan dengan mekanisme yang akan digerakkan. Prinsip kerja turbin uap. Prinsip kerja turbin uap diawali dengan sudu-sudu yang berputar karena tiupan dari uap bertekanan yang berasal dari ketel uap yang telah dipanasi terdahulu dengan menggunakan bahan bakar padat, cair maupun gas. Uap kemudian dibagi dengan menggunakan kontrol valve yang akan dipakai untuk memutar turbin yang dikopelkan langsung dengan pompa yang sama halnya juga dengan sebuah generator sinkron untuk menghasilkan energi listrik. Setelah melewati turbin uap, uap yang bertekanan dan bertemperatur tinggi tadi muncul menjadi uap bertekanan rendah. Panas yang sudah diserap oleh kondensor menyebabkan uap berubah menjadi air yang kemudian dipompakan kembali menuju boiler. Sisa panas dibuang oleh kondensor mencapai setengah jumlah panas yang semula masuk. Variasi dan jenis turbin uap. Turbin uap dikelompokkan menjadi A. Turbin aksi. Tekanan roda adalah turbin bila tekanan uap di depan dan di belakang sudu jalan dalam besarnya. Tekanan uap tersebut sama besarnya kedua bentuk dari penampang sudut jalan tersebut tangkup simetris. B. Turbin reaksi. Tekanan lebih adalah turbin bila tekanan uap di depan dan di belakang sudut jalan tidak sama besarnya atau tekanan uap di depan sudut jalan lebih besar daripada di belakang sudut jalan. Hal tersebut juga terjadi karena pengaruh bentuk penampang sudut jalan yang tidak sangkup asimetris. Ya, saya akan menjelaskan hukum yang berlaku pada turbin uap. Hukum yang berlaku pada turbin uap adalah hukum termodinamika 1 yang menyatakan tentang konversi energi, bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk lain, atau disebut hukum kekekalan energi. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa turbin uap bekerja dengan cara merubah uap dengan dipanaskan menggunakan gaya kinetik menjadi bentuk yang lain, yaitu energi listrik. Yaitu pengukuran pada turbin uap. Efisiensi termal pada turbin uap dapat didefinisikan sebagai berikut. NM yaitu sama dengan kerja keluar dan per energi yang dibutuhkan atau sama dengan W per QMS, di mana dilihat pada gambar T sampai S sama dengan yaitu W sama dengan kerja spesifik keluar, QMS yaitu energi kalor, spesifik masuk sama dengan luas A 2 3B. Lalu QKL sama dengan energi atau kalor spesifik keluar, luas sama dengan luas A 1 4B. Untuk proses tekanan konstan atau isobar antara titik 2 ke titik 3 yang merupakan proses pembakaran di ruang bakar, itu QMS sama dengan CP dalam kurung T3 min T2. Sedangkan untuk proses tekanan konstan atau isobar titik 4 ke titik 1
yang merupakan proses pembuangan kalor, yaitu QM sama dengan CP dalam kurung T4 kurangi T1. Dari dua rumus di atas, efisiensi thermal turbin gas dapat ditulis sebagai berikut, yaitu NM sama dengan 1 min T4 per T1 dibagi T3 min T2. Bila proses antara 1 sampai 2 dan 3 sampai 4 diasumsikan isentropik, maka T per 2 per T1 sama dengan P2 per P1 dalam kurung pangkat X min 1 per X dikali T3 per T4 sama dengan P3 per P4 dalam kurung pangkat X min 3 per X. Selanjutnya P1 dibagi P4 dan P2 dibagi P3. Karena prosesnya adalah isobar, maka dengan rumus di atas akan didapatkan yaitu NRM sama dengan 1 min T1 per T2 sama dengan 1 min T4 per T3. Atau dalam bentuk tekanan N sama dengan 1 min P1 per P2 R1 dalam kurung pangkat P1 per R sama dengan 1 min 1 per R1 di pangkat R1 per R, di mana P sama dengan adalah rasio kenaikan tekanan di kompresor atau harga efisiensi termal terhadap rasio tekanan akhir dan awal kompresor digambarkan pada diagram berikut. Itu adalah diagram kurva efisiensi termal dibanding rasio. Turbin gas berhasil tekanan di bawah 10, efisiensi termalnya yaitu di bawah 50%. Pada kenyataannya, efisiensi turbin industri di kelas ini yaitu sekitar 25-30%. Dengan rumus W sama dengan Y pangkat YT min YK, di mana energi turbin yaitu YY sama dengan H3 min H3 sama dengan CP dalam kurung T3 min T4 dalam kurung, dan energi kompresor yaitu YK sama dengan H2 min H3 sama dengan CP T2 min T1. Jadi W sama dengan CP dalam kurung T3 min T1 dalam kurung min CP dikali T2 min T1. Dengan menggunakan notasi P dan rumus T4 sama dengan T3 dalam kurung T4 per P2 pangkat X min 1 per X sama dengan T3 min 1 per I pangkat X min 1 per X, dan T2 sama dengan T4 dalam kurung P2 per P1 pangkat X1 min X sama dengan T1 Pi pangkat X1 min X akan didapat W sama dengan CP dikali T3 dalam kurung 1 min 1 per Pi pangkat X min 1 per X dikurangi CP kali T1 dalam kurung Pi pangkat X min 1 per X min 1, atau dalam bentuk tak berdimensi yaitu W CP T min 1 sama dengan T3 min T3 per T1 dalam dikali 1 min 1 per Pi pangkat X min 1 per X dikurangi dalam kurung Pi pangkat X min 1 per X dikurangi 1. Jadi efisiensi keseluruhan dari turbin penggerak kompresor yaitu N total sama dengan N aksial kompresor dikali N turbin dikali N load kompresor. Selanjutnya ada aplikasi turbin uap dalam kehidupan sehari-hari. Sistem turbin uap biasanya digunakan pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) untuk mengkonversikan energi panas dari uap air menjadi energi listrik. PLTU umumnya menggunakan turbin uap tipe multi-stage yang terdiri atas lebih dari satu stage turbin, yaitu turbin high pressure, intermediate pressure, dan low pressure. Selain itu, turbin uap juga digunakan selain digunakan untuk menjalankan PLTU, turbin uap juga digunakan pada pabrik pengolahan kelapa sawit, sistem transportasi, dan masih banyak lagi. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami.
kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.